Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron merangkai kisah indah. Hari ini Mimin mau prediksi lagi alur cerita dan prediksi merangkai kisah indah untuk sore hari nanti. Nah guys, di sini Glenn dan juga Aurel ini keduanya sampailah di butik untuk melihat fitting baju si Sandra. Ternyata Aurel itu lebih cepat dan Glenn pun menyusul ke sana. Namun di sini tanpa sengaja mereka masuk, justru Glenn ini juga Sandra malah bertabrakan guys. Yang mereka berdua ini bertabrakan di butik tersebut hingga flashdisk yang dipegang oleh Sandra dan Glenn itu sama-sama jatuh ke lantai. Sepertinya guys flashdisk tersebut pun tertukar guys. Aduh gimana guys kesempatan ini guys ya. Kita nggak punya lagi guys untuk menghancurkan Sandra guys. Ya kita menunggu saja guys nantinya. Di sini kejahatan Sandra kali aja belum terbongkar atau terbongkar karena memang itulah flashdisk itulah yang menjadikan bukti bahwa Sandra ini memang berbohong ya guys. Nah di sini apalagi sampai flashdisk tersebut pun tertukar setelah si Sandra yang ketemuan sama si Kayla. Padahal Kayla kali ini membohongi si Sandra guys dengan flashdisk yang dia belinya di online. Namun kini justru malah tertukar dengan flashdisk yang ditemukan oleh si Gen. Makin sulit saja guys, ya, makin susah saja tentunya. Keberadaan dan kebenaran terungkap di sinetron ini ya guys. Benar-benar deh bikin di sini penonton ini bikin darah tinggi kalau melihat kelakuan si Sandra yang tidak terbongkar satupun nantinya. Benar-benar bikin kecewa kita guys nantinya. Si Kai pun bakal kena imbasnya nih guys gara-gara flashdisk yang tertukar tersebut. Guys, pasti di sini bakal seru banget guys, tapi bikin kita naik darah guys. Tapi udahlah, lama menunggu di butik ternyata Kenjo nggak kunjung datang juga, bikin si Sandra tuh kesal. Akhirnya Sandra keluar dari butik tersebut dan dia pun yang menelpon Kenjo. Sandra yang marah-marah ya guys karena sudah dari tadi menunggu Kenjo, namun Kenjo nggak datang. Tapi Kenjo tuh bilang ke Sandra bahwa dia pun udah bilang sama Pak Aditya bahwa memang dia nggak bisa untuk datang ke butik tersebut. Jelas dong Sandra ini nggak terima. Seperti biasa deh ya kelakuan si Sandra memang itu seperti keinginan selalu pengen terus-terusan dipenuhi oleh setiap orang. Dan Kenjo tuh memang nggak pengen datang tuh ya guys ke butik tersebut. Tapi kayaknya sih itu Sandra bakal tetap saja maksa bikin Kenjo nantinya tetap datang ke butik tersebut. Kenjo bilang dia tidak akan pernah untuk membatalkan pertunangan tersebut. Dia akan tetap menepati janjinya ya guys, meskipun memang diterpaksa. Tapi apalah daya, dia pun nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti biasa ini memang karena si Kenjo tuh nggak bisa untuk dia bersikap tegas sedikit gitu guys. Dia tuh cuma bisanya nurutin aja padahal keinginan orang-orang tersebut tuh nggak masuk akal. Benar-benar deh ya si Kenjo ini pelan-pelin plun banget sih emang orangnya. Dan tentu saja si Sandra ini semakin keinginan diikutin oleh Kenjo maupun Pak Aditya, dia pun semakin besar kepala. Dia juga yang semakin senang saja tentunya. Ya ternyata pengorbanan selama 300 episode panjang akhirnya dia bakal benar-benar memiliki Kenjo guys seutuhnya. Bakal untuk selamanya nih pastinya. Duh benar-benar deh si Sandra ini the best memang terus dalam setiap hal. Dia nggak cuma itu, di sisi lain pula kali ini Kayla yang mengantarkan Marvel ke tempat Mutiara ya guys. Dan ya tadi itu Kayla memang bilang dia berusaha untuk mendekati diri kepada Marvel. Justru Marvel malah semakin kembali kepada Mutiara. Ya mau gimana, enggak, justru setelah Marvel mengatakan Kayla untuk bertemu bersamanya dengan Sandra di salah satu kafe. Justru pulangnya ternyata Marvel memesankan makanan untuk Mutiara. Dan ya makanan tersebut itu pun diantarkan Marvel ke tempat Mutiara di rumah dinasnya tersebut. Tentu saja Kayla yang melihat itu pun cemas dan cemburu tentunya. Namun dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena jika itu dia semakin bertindak atau gegabah, tentu hal ini yang membuat Marvel jauh darinya. Hingga Kayla pun membiarkan saja apa yang dilakukan oleh Marvel kepada Mutiara. Memberikan sebuah perhatian tentu kepada Mutiara dengan mengirimkan makanan tentunya. Marvel ini benar-benar cinta banget sih. Cintanya itu ugal-ugalan banget sama Mutiara. Nggak peduli Mutiara itu mau nolak berapapun, tetap saja Marvel ini nggak peduli sama sekali kepada Mutiara. Nah guys, sementara itu di sisi lain, kali ini justru Ibu Rianti dan juga Aditya sepertinya mereka berdua pun sama-sama yang baru pulang dari butik untuk fitting baju setara acara besok pertunangan si Sandra sama si Kenjo. Tapi sebelum itu
Kali ini Pak Aditya masih membahas soal Mutiara yang dimana Pak Aditya masih nggak terima jika putranya tersebut mencintai wanita seperti Mutiara yang nggak tahu asal usulnya dari mana. Namun Ibu Rianti pastinya ucapan Pak Aditya ini suatu saat nanti akan membuat hidup Pak Aditya menyesal. Bahkan seumur hidup Pak Aditya tidak akan pernah bisa untuk menebus penyesalan tersebut. Tentu Pak Aditya pun bertanya-tanya apa maksud dari Ibu Rianti mengatakan hal tersebut. Ya, dia pun dan Pak Aditya pasti penasaran sama sekali dengan ucapan Ibu Rianti. Sementara besok paginya, kali ini guys, acara sakral yang ditunggu-tunggu itu pun akan segera terlaksana. Mutiara, dia yang telah mempersiapkan pakaian secantik mungkin kebaya di hadapannya hanya dapat Mutiara tetap tabah dan menatap ke Kenjo. Bahkan tangannya pun hanya dapat ia tatap. Jari-jari manis tersebut Mutiara membayangkan andai saja cincinnya itu nantinya tersemat di jarinya. Namun itu semuanya hanyalah mimpi, hanyalah khayalan bagi Mutiara yang tidak akan pernah bisa tercapai dan terwujud sama sekali. Mutiara pun hanya bisa terpasah tentunya dengan apa yang terjadi di acara nanti. Singkat cerita guys, acara pun akan segera terlaksana di sebuah gedung dengan hiasan yang mewah sekali yang telah dipersiapkan oleh Sandra. Dan yang terlihat kali ini di mana Kenzo yang diapit oleh Ibu Rianti dan Aditya untuk memasuki gedung pertunangan tersebut. Namun apa yang dilihat pertama kali oleh Kenzo bukanlah calon tunangannya si Sandra, melainkan wanita yang ia cintai yaitu Mutiara. Kenzo melihat Mutiara, bahkan Kenzo pun yang memuji kecantikan Mutiara dan bahkan Mutiara pun terlihat tersenyum kepada Kenzo, membuat si Sandra tentunya kesal dan tahu semua itu. Namun sepertinya akankah pertunangan ini benar-benar terjadi? Karena di sana tuh terlihat bahwasanya dua tangan manusia yang telah mengenakan cincin couple. Apakah itu tangan Kenzo dan juga Sandra atau justru itu tangannya Kenzo dan juga Mutiara? Sebab kali ini ucapan dari Ibu Rianti sepertinya akan benar-benar terjadi. Penyesalan akan dilanda oleh Pak Aditya karena tak ingin melihat semuanya menderita apalagi Mutiara. Justru Ibu Rianti nantinya dia akan menggandeng Mutiara di hadapan semua orang dengan bilang jika Mutiara adalah anak Ibu Widuri di hadapan Pak Aditya. Yang membuat Pak Aditya nantinya justru akan menghentikan pertunangan Kenzo dan juga si Sandra. Ini setelah mendengar jika Mutiara adalah anak Ibu Widuri. Wow, akan seperti apa nanti kisah keseruannya? Akankah ini benar penyesalan seumur hidup akan terjadi kepada Aditya? Seperti ucapan Ibu Rianti yang temukan jawabannya dalam sinetron merangkai kisah indah untuk episode sore hari nanti. Guys, itu dia sedikit cuplikan dari trailer beserta prediksinya. Silakan kalian berikan tanggapan di kolom komentar semenarik mungkin. Jangan lupa guys di subscribe, like, dan share guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.